Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga kita selalu tetap diberikan kesehatan sehingga dimudahkan untuk mencari ilmu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga kita berdoa agar orang tua kita semuanya ya diberikan kesehatan, kemudian mencari rizki, ya, dan juga dimudahkan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Ada info di koran Jawa Pos kemarin bahwa Sidoarjo sudah memasuki level 3 PPKM untuk zona COVID-19 sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah boleh dilaksanakan. Itu yang kemarin tertulis di koran Jawa Pos. Tapi kami juga menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah karena kami takut seperti tahun yang lalu kita sudah siap melakukan wisuda menggunakan protokoler kesehatan. Ternyata 2 hari menjelang wisuda itu kami tidak diizinkan, sehingga kan kasihan anak-anak gitu ya, sudah bersiap dan lain sebagainya. Sehingga nanti kami nunggu instruksi surat itu turun diizinkan atau belum. Kemudian kami juga buat izin ke orang tua kalian karena kemungkinan mungkin masih ada yang orang tuanya belum memberikan izin kalau anaknya pelajaran di sekolah gitu ya. Takut atau khawatir nanti mampir-mampir kemana tertular dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tolong nanti kalau sudah diizinkan oleh orang tua kalian dan sekolah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, kalau sudah pulang minta tolong segera pulang supaya kalian diizinkan oleh orang tua untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Sudah ingin pelajaran di sekolah atau masih tetap pengen daring terus? Halo? Daring aja Ingin terus, Pak. kalau kalau daring kenapa? Lebih senang daring malah. Ya, Iya, Pak, jadi soalnya belum divaksin. iya. Oh iya, gini tentang vaksinasi. Dulu saya yang menginput data atau mengolah data siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum, tentang pengajuan vaksin juga seperti itu. Kalau di daerah kalian itu sudah ada jadwal dan kamu beserta keluarga sudah termasuk data itu, silakan ikut vaksinasi di daerah kalian. Lebih cepat, lebih baik. Data yang kami himpun dulu, kemudian kami berikan ke Dinas Pendidikan, itu masih menunggu tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Buduran kapan itu dilaksanakan untuk siswa SMA Antartika Sidoarjo. Dulu diberikan kemungkinan Agustus sampai September, tapi sampai sekarang tanggalnya belum bisa dipastikan. Seperti itu. Jadi kalau di daerah kalian sudah ada vaksinasi dan kalian bisa ikut, silakan ikut itu. Lebih cepat, lebih baik. Memang kalau Bapak Ibu guru hampir seluruhnya kecuali yang memang punya sakit gitu ya, itu sudah vaksinasi. Ada syarat dulu itu kalau sekolah atau guru karyawan 80% sudah vaksin, insya Allah sudah lebih dari itu. Kebetulan saya juga mengimpun data. Sedangkan di berita di televisi dulu pernah beredar di berita running text gitu ya, tulisan yang jalan, itu kalau siswa sudah 70% baru bisa tatap muka. Tapi kalau nunggu 70%, ya susah sekolahnya di sekolah gitu kan ya. Karena apa? Kita kan juga nunggu dari tim kesehatan puskesmas atau rumah sakit terdekat yang sudah diajukan oleh pemerintah gitu ya. Itu. Jadi nanti nunggu keputusan apakah jadi SMA Antartika Sidoarjo itu pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dengan aturan maksimal kalau surat dari bupati itu maksimal 50%. Kalau kita nanti agak membatasi mungkin
33,3%. Dalam arti, misalkan Senin kelas 10 saja yang masuk. Itu pun satu kelas nanti dibagi menjadi 2 ruangan. Misalkan 29 anak, berarti anggap aja 30 gitu ya. Ruang yang pertama untuk MIPA 6 itu nanti diisi 15 anak, nomor absen 1 sampai 15. Sedangkan ruang yang berikutnya nanti diisi anak 10 MIPA 6 dengan nomor absen 16 sampai 29. Seperti itu. Berlaku untuk kelas yang lainnya. Selasa yang masuk hanya kelas 11 saja, Rabu yang masuk hanya kelas 12 saja, dan seterusnya. Kan sampai Jumat. Misalkan Senin kamu nerima, lupa pelajaran Selasa, mungkin minggu depannya, Rabunya, minggu depannya lagi, dan seterusnya. Jadi nanti akan ketemu dengan seluruh mata pelajaran, tapi tatap muka di sekolah. Karena ya ini tadi, kalau pembelajaran di secara daring, ya memang ada positif, ada negatifnya. Begitu juga untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Nanti kami buatkan surat izin apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Kalau orang tua mengizinkan, berarti kalian ikut pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi kalau kalian tidak diizinkan oleh orang tua, berarti mungkin akan mengikuti pembelajaran secara daring, gitu ya. Mungkin tidak banyak anak yang akan seperti itu nanti. Oke, kita masuk ke materi. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang penyelesaian beberapa bentuk akar. Apakah ada PR ya? Ada atau tidak? Di buku paket halaman umur saya. Oh, umur saya. Kok halaman Pak, 17? permisi. Iya, Saya silakan. mau ke kamar mandi ya, Pak. Izin ke kamar mandi. Iya. HP-nya nggak usah dibawa, Kak. Nggak usah. Nanti kecemplung malah. Apakah ada tugas? Enggak ya? Dulu kan sudah saya bahas gitu aja ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau sudah belajar tentang pangkat, kemudian tentang akar, gitu ya. Ingat sekali lagi, bentuk akar itu adalah bentuk pangkat tapi yang negatif. Pangkat negatif, ya, bentuk pangkat yang negatif itu sama dengan bentuk akar. Jadi sekarang kita langsung masuk ke materi utamanya, yaitu fungsi eksponen. Babnya dulu kan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kalau fungsi logaritma nantinya setelah logaritma dan fungsi logaritma setelah PTS atau UTS. Untuk yang fungsi eksponen kita bahas sekarang. Bentar. Di rumah. Sekarang fungsi eksponen. Ada yang menulis eksponensial, boleh, tidak apa-apa. Stylenya biasanya kan pakai Times New Roman. Kecil layar dulu.
fungsi eksponen gitu ya. Apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi fungsi eksponen. Kalau di LKS itu di halaman 13, sedangkan kalau di buku paket itu di halaman 18, tapi langsung penerapannya nanti dulu. Jangan langsung di penerapannya. Gitu ya. Kita ke konsepnya dulu. Di situ dituliskan, fungsi eksponen adalah merupakan salah satu fungsi yang cukup penting dalam matematika loh. Ini bukan pengertian. Fungsi eksponen mempunyai banyak peranan. Penerapannya tidak hanya di bidang matematika, tetapi juga mempunyai berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruan. Jadi misalkan seperti grafik yang ada di buku paket gitu ya, ada grafik naik, ada grafik turun gitu ya. Kalau saya tuliskan definisinya, dulu sebentar. Fungsi eksponen adalah bentuk fungsi. Di SMP itu sudah mengenal istilah fungsi ya, relasi dan fungsi itu SMP sudah. Yang diagram panah, pasangan berurutan, grafik kartesius itu ya. Surjektif, bijektif itu ya. Fungsi eksponen adalah bentuk fungsi yang berpangkat untuk menentukan jadi fungsi eksponen adalah jadi maksudnya fungsi itu bukan seperti bahasa Indonesia ya. Fungsi di sini bukan artinya manfaat gitu ya, bukan. Fungsi itu aturan. Relasi dan fungsi yang biasanya bentuknya fx kayak gitu atau gx misalkan itu. Jadi tidak selalu fx, boleh diganti gx, px, ax misalkan gitu. Fungsi eksponen adalah bentuk fungsi yang berpangkat untuk menentukan suatu hal. Nah, tergantung nanti halnya itu tentang apa. Jadi tidak hanya di bidang matematika, mungkin nanti di bidang pertumbuhan itu maksudnya grafik naik turun, misalkan ini yang paling gampang, grafik berat badan bayi yang pada buku posyandu itu ya, mungkin ketika kecil atau adik kalian yang masih bayi ada buku seperti itu, nanti grafiknya tuh naik terus, jadi adik kalian semakin berat badannya semakin naik terus atau naik turun misalkan seperti itu. Itu nanti bisa menggunakan bentuk pangkat atau bentuk eksponen ini. Jadi fungsinya. Kalau X-nya diganti berapa, nanti jadi berapa. Kalau di LKS di situ pengertian fungsi eksponen adalah fungsi eksponen dapat didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap real ke bilangan real A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Itu secara matematis itu. Kalau itu yang secara matematis, kalau yang saya tulis ini secara umum. Bentuk fungsi yang berpangkat untuk menentukan suatu hal. Ingat pada, kalau misalkan saya coret, bentar. Saya pakai ini dulu, benar. Saya pakai whiteboard. Mengingatkan kembali. Saya pakai biru saja. Misalkan seperti ini. Ini himpunan A dengan
anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B mempunyai anggota misalkan 1 sama 2. Misalkan seperti itu. Kalau hubungan antara A dan B, misalkan 1 ke 1, 1 ke 2, misalkan seperti itu. Misalkan ini hubungannya adalah 1 faktor dari 1. Saya tulis faktor dari 1 itu faktor dari 1. Artinya apa? 1 itu bisa membagi habis 1. 1 juga faktor dari 2. Artinya 1 bisa habis membagi 2. Misalkan saya tambahi di sini 4. Faktor dari 4 berapa saja? Faktor dari 4 berapa saja? 1, 2. Betul. 1 habis membagi 4. 2 juga habis membagi 4. Ya. 4 juga habis membagi 4. Ini kan yang sudah kalian terima ketika di SMP ya. Ada relasi, ada fungsi seperti itu. Sehingga kalau pada fungsi, ketika X-nya diganti, ketika X-nya anggap aja ini nanti sebagai X gitu ya, akan menghasilkan nilai yang lain. Atau mungkin angkanya sama gitu ya. Itu secara konsep dasar nanti ketika sekarang masuk di fungsi eksponen, saya tulis secara matematis dapat disimbolkan dengan kalau ini yang di matematika wajib gitu ya. Kalau ini yang di matematika wajib, boleh Y, boleh juga Fx. Jadi fungsi, bentuk fungsi itu boleh dituliskan dalam Y sama dengan nanti seperti itu, atau juga boleh ditulis dalam Fx sama dengan. Kalau saya tulis seperti ini dulu aja. Y sama dengan K dikalikan titik A pangkat X. Pokoknya saya tulisnya atau saya copy itu Y itu boleh diganti dengan Fx gitu ya. Yang paling gampang atau yang paling mudah dipahami biasanya menggunakan yang Fx gitu ya. Kemudian dengan syarat A itu harus lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Saya pakai insert simbol tidak sama dengan 1. Itu secara konsep saya simpan dulu, nanti filenya saya berikan ke kalian. Jadi A di sini
Jadi boleh dituliskan Y sama dengan K. K itu nanti suatu bilangan. Dikalikan A dipangkatkan X. K ini konstanta ya, bilangan tetap nanti berapa suatu bilangan. A itu nanti basis, X itu eksponen atau pangkat. Kalau saya tulis Y atau Fx Y atau Fx merupakan simbol fungsi. Y atau Fx merupakan simbol fungsi, sedangkan K adalah konstanta. Cara gampangannya suatu bilangan nanti. Sedangkan A di situ adalah bilangan pokok, suatu angka juga. Istilah luarnya adalah basis, gitu ya. Yang di sini tadi ada syaratnya, yaitu A lebih dari 0, tapi nggak boleh 1. Kalau nanti 1 tetap, 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Kemudian berikutnya adalah yang X. Oh, maaf, saya buat kecil dulu, bentar. Kemudian X adalah pangkat. Istilah luarnya kan eksponen. Oke. Saya buat contoh. Saya copy dulu bentuknya. Kalau saya lebih suka menggunakan fx karena nanti tahu x-nya diganti berapa. Kalau y sama dengan seperti ini, x-nya nanti diganti berapa. Itu kurang jelas gitu ya. Jadi kalau fungsi saya lebih suka menggunakan fx. Kalau misalkan bentuknya fx sama dengan 5, kemudian 2 pangkat x gitu ya. Misalkan seperti ini. Berarti artinya di situ K-nya itu berapa K-nya? 5, A-nya adalah 2. Tuh. Kalau saya taruh di atas. Jadi K-nya berarti 5, A-nya berarti 2. Apakah di sini harus selalu X? Tidak. Mungkin 3X, mungkin 2X, mungkin X ditambah 1, mungkin X dikurangi 1. Atau mungkin 3X ditambah 7, misalkan seperti itu. Jadi pangkat ini tidak mutlak. Pangkatnya ini tidak mutlak. Coba saya recorder dulu. Itu kalau tentang bentuknya ya, kalau tentang bentuk atau definisi eksponen bentuknya. Sekarang kalau yang B, nilainya. Nilai fungsi eksponen. Saya dari sini aja. Misalkan saya rubah sedikit nanti. Misalkan saya rubah sedikit. Kalau misalkan contoh saya buat ini 2, kemudian ini 4,
Kemudian di situ sementara X dulu misalkan. Sementara X dulu. Misalkan diketahui fungsi eksponen berikut. Nilai pada misalkan nilai pada X untuk saya misalkan kurung kurawal misalkan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 adalah di sini diminta menentukan nilai untuk X, ya, nilai pada X untuk negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Artinya X-nya, ya, X ini diganti dengan negatif 2 nanti hasilnya berapa? Kalau X-nya diganti negatif 1 hasilnya berapa? Kalau X-nya diganti 0 hasilnya berapa? Kalau X-nya diganti 1 hasilnya berapa? Kalau X-nya diganti 2 hasilnya berapa juga? Misalkan seperti itu. Ya. Sekarang saya contohkan satu. Bentuknya saya copy paste ke sini. Fx sama dengan 2 dikalikan 4 pangkat X. Maka kalau X-nya diganti negatif 2, saya copy lagi ke bawahnya. X-nya langsung diganti negatif 2 di situ. Kalau di kiri itu X-nya diganti 2, negatif 2, maka yang di kanan setiap X juga diganti negatif 2. Sampai di situ bisa dipahami? Nggak tertidur kan ya? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Setelah saya tadi pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oh. Fisika. Coba diregangkan dulu. Tangannya, bahunya gitu ya. Kepalanya cengeng, Pak, pegel kabeh, Pak gitu. Ini mendengarkan pelajaran sambil tiduran di kasur. Tiduran di meja, Pak. Oh, cocok. Mari Kepalanya. ngono pegelen leb ngono ya ketiduran. Oke, lanjut. Jadi enakkan posisimu supaya bisa mendengar atau melihat ini dengan baik gitu ya. Tongsisnya supaya bisa dipakai bukan hanya untuk foto-foto selfie, tapi gunakan untuk ini di depan kalian tongsis gitu ya. Pasang handphonenya, saya lihat itu di belakang tembok ya. Di belakang itu tembok supaya kalian bisa bersandar supaya nggak terlalu capek gitu ya. These days, there is a lot about. Sandi Okta sedang apa? Main game atau belajar bahasa Inggris? Atau nonton TV? Bentar. Sorry, Sandi saya mute dulu. Jadi di sini diketahui fx sama dengan 2 dikalikan 4 pangkat x. Saya tulis di situ lagi. Kalau yang ditanyakan di sini nilai pada x, nilai pada x untuk yang ini, jadi artinya x-nya itu diganti ini masing-masing gitu ya. Yang pertama, x-nya diganti negatif 2. Berarti kalau yang kiri diganti negatif 2, X yang di kanan juga diganti negatif 2. Sekarang kita hitung. 4 pangkat negatif 2, kalau pangkatnya negatif itu bisa dirubah jadi bentuk apa? 1/. Nah, betul. Berarti di situ bisa ditulis jadi bentuk 1/4 pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Iya.
Atau mungkin supaya lebih ringkas, tapi sebenarnya secara matematis harus ditulis ke bawah, tapi supaya ringkas saya tulis di sampingnya saja. Seperti itu. 2 kali tetap. Kalau pangkatnya negatif, kalau pangkatnya negatif, maka jadi 1/4, pangkatnya jadi positif 2. Kalau dilanjutkan sama dengan 2 dikalikan 1 per berapa jadinya? 16. 1/16. Kalau disederhanakan jadi berapa itu? Kalau dihitung? 1/8. Nanti. 2. Ya, itu bukan 2 1/16, tapi 2 dikalikan 1/16. Berarti 2/16. Kalau disederhanakan, pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2 bisa. Oh, bisa, berarti aman. Pembilang dan penyebut dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Ya. Kalau yang pembilang dibagi 2, menghasilkan 1, maka penyebut juga harus dibagi 2. Sehingga 8. Maka nilai pada saat negatif 2 itu hasilnya 1/8. Sekarang, kalau nantinya untuk X-nya diganti negatif 1, ya, nanti hasilnya berapa? Kemudian, kalau ini kan negatif 2 sudah saya beri contoh, X-nya diganti negatif 1, nanti dicoba. Kemudian X-nya kalau diganti 0, ini. Sekarang X-nya kalau diganti 1, kemudian X-nya diganti 2. Itu silakan ditulis di kertas oret-oretannya dulu, kertas biasa saja, tidak perlu di buku catatan langsung. Nanti sebaiknya file yang sudah saya berikan itu ditulis ulang di buku catatan ya. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan saya, tapi dengan menulis kembali kalian akan mencoba mempelajari kembali. Kalau kita mendengar kita lupa, kalau kita melihat kita lupa. Tapi kalau mendengar, melihat dan melaksanakan, insya Allah akan lebih lama bisa diingat di dalam memori kita. Silakan ditulis dulu. Ini di kertas kecil aja boleh deh, lembaran yang tidak terpakai misalkan. Nanti ada grup. Setelah ini saya buatkan grup untuk menyelesaikan 1, 2, 3, 4 ini. Akan saya bagi kalian menjadi 4 kelompok kecil yang akan saya buat secara acak, tidak berdasarkan nomor absen atau apa dan lain sebagainya. Nanti pengacakan berdasarkan sistem dari pihak Zoom dari ini. Sementara tidak saya buatkan kelompok secara permanen, saya acak aja dulu. Nanti kelompok 1 mengerjakan F negatif 1, kelompok 2 nanti mengerjakan F0, kelompok 3 mengerjakan F1, kelompok keempat mengerjakan F2. Silakan ditulis ini dulu. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain juga sudah ditulis ini semuanya. Ya, Nanti Pak. kalian saya libatkan menjadi grup-grup kecil gitu ya. Di sini ada berapa tadi? 20, harusnya kan 29 ya. Harusnya 29. Misalkan nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Ketika di layar handphone atau laptop kalian atau komputer kalian muncul tulisan join, klik join. Kalian akan masuk ke grup atau kelompok kecil itu tadi.
Kalau 28 anak dibagi 4 berarti tiap kelompok 7 misalkan seperti itu. Silakan nanti berdiskusi dalam kelompok kecil itu. Mic-nya diaktifkan, kameranya boleh diaktifkan, terutama yang pakai wifi gitu ya. Silakan berdiskusi dengan baik, jangan gini, mencoba semuanya mengerjakan dulu baru didiskusikan. Sebaiknya ada satu anak yang berperan menjadi pemandu gitu ya. Ini gimana? Boleh pakai gaya bahasa sendiri, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris mau boleh, silakan gitu ya. Bahasa Jawa gabungan silakan gitu ya. Ini diskusi untuk melatih kalian bisa berkomunikasi, bekerja dalam tim gitu ya. Jangan pasif gitu ya. Jadi yo rek yo apa iki? Kalau pangkatnya negatif gini ya. Nanti 4/2 berapa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semuanya minta tolong bekerja dalam tim. Nanti ada presentasi di sini gitu ya. Oke. Sudah dicatat semuanya ya. Jadi nanti grup room 1 itu kelompok 1, room 1 mengerjakan yang F negatif 1, room 2 mengerjakan yang F0, room 3 mengerjakan yang F1, room 4 mengerjakan F2. Oke. Saya stop share dulu, saya buat kelompoknya. Ini istilahnya breakout rooms. Saya buat menjadi 4 kelompok yang saya buat secara otomatis pengacakannya. Oh, di sini ada. Oh iya, 10 MIPA 6 itu berapa isinya? 8. 38, oke. Ini masih 32 kurang 6 deh. Oke, jadi nanti ini ada yang 8, rata-rata 8 gitu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ketika layar kalian nanti muncul tulisan join, klik join, kalian akan bergabung dengan grup itu. Silakan didiskusikan yang saya minta tadi. Bentar, saya buat waktunya 15 menit. Ya, waktunya akan nutup sendiri dalam waktu 15 menit dan kalian akan bergabung ke kelas utama ini. Silakan klik join nanti ya. Saya mulai. Silakan mulai bergabung. Klik join kalau muncul di ini. Ada yang baru bergabung. Yang baru bergabung sudah saya masukkan ke grup. Ini ada beberapa anak yang belum bergabung. Silakan klik join ya. Ahmad Basituri, Nirvananda, Namira, Diah Azahra, Aknaf, Sandi Okta, Farah Putri. Silakan klik join. Oh, ini tidak ketiduran kan ya? Nirvananda, Namira, Sandi, dia tadi sudah masuk. Mungkin sinyal. Oh sudah, dia sudah masuk. Tinggal Nirvananda, Namira. Silakan bergabung di grup.
Silakan Zaskiyah Alia bergabung. Silakan diklik. Silakan diklik ini ya. Oke. Tinggal Nirvananda dan Namira. Tidak ketiduran kan ya? Lah apa direkod iki? Sopo ngerekod-rekod? Ya Allah, kaget. Pak Andri ngapain di sini, Pak? Pak, jangan di sini, Pak. Oke, oke. Udah ketemu, Pak. Udah. Tapi kok sepertinya rata-rata itu ya ngerjakan dewe-dewe ya. Nggak benar-benar berdiskusi tuh. Pak Andri ada suaranya tapi nggak ada kameranya. Saya sembunyikan. Kurang 8,5 menit. Ayo, Rek. Iki lho, sono jawabane. Udah ketemu jawabannya, Pak. Oke. Maaf, ibu tak pateni ya. Langsung bilang kaget ada. Cara nampilin jawabannya gimana, Pak? Nanti aja. Jadi nanti kembali ke grup utama, saya pilih beberapa anak. Saya tidak bisa dikeluarkan dari grup ya.
Sik. Di layar kalian munculkah Andri Nur Hidayat? Muncul Pak, tiba-tiba kaget saya. Muncul. Padahal di sini cuman kameranya saya sembunyikan ya. Enggak Pak. Jelas. Oh, berarti saya halo, apakah kelas ruangan ini, kelompok ini sudah menemukan jawabannya? Sudah, Pak. Oke. Masih waktu. Jadi silakan diskusikan di situ. Mungkin beberapa hal yang eh, bisa dibantu oleh teman-temannya yang lain. Jadi tadi nanti saya minta perwakilan tiap kelompok. Gitu ya.
Fiesta chicken nugget. Lalu sok koyo ngono astagfirullah. Ya Allah, herek kelompok Ela sapa? Ela kan di kelompok deh. Oke, kita kembali ke kelas utama gitu ya. Tadi sekilas saya coba masuk ke tiap room, tiap kelompok kecil. Rata-rata sepertinya kalian mengerjakan dulu sendiri gitu ya. Tidak benar-benar diskusi. Memang kalau matematika dulu, Pak. Memang kalau matematika mungkin diskusinya beda dengan PKN, sejarah, gitu ya, bahasa Indonesia yang masih bisa diperdebatkan, masih bisa didiskusikan secara langsung. Tapi saya coba matematika itu kan biasanya dalam kelompok itu mungkin ada yang paham, ada yang belum paham, sehingga yang mencoba untuk yang merasa paham itu boleh lah, ya boleh untuk menjadi pengarah, untuk menjadi fasilitator untuk teman-temannya yang lain. Maksud saya seperti itu. Oke. Jadi saya tadi sudah mengambil data untuk beberapa room. Untuk yang menyelesaikan F negatif 1. Dapat, bentar, saya share screen. Ini tadi yang berada di room 1 atau kelompok 1. Ada dia, Ahmad Sandi, Ahmad Basitu Rizky, Andi, saya tadi waktu masuk gitu ya, Belinda, Lelia Hanifah tadi sepertinya belum join atau terakhir sudah join tapi waktu saya screenshot belum masuk. Namira Reisa, Ramayuda. Saya pilih Dia Azhara untuk menjelaskan. Halo, Dia. Iya, Pak. Sebentar, dia di Oke. Dia saya jadikan layar besar untuk, tapi mohon maaf ini sepertinya akan adzan dulu ya. Jadi kita skip dulu ya. Saya mute dulu.
Coba perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Apakah dia masih berada di tempat? Bisa mendengarkan saya? Masih, Pak. Oke. Dia saya full screen supaya nanti bisa terlihat mungkin. Dia pakai WiFi di rumah? Atau pakai Pakai kuota? Oke, kuota. Oke. Coba saya munculkan. Oke. Apakah dia juga melihat di file di share screen saya? Iya, sudah keluar. Berarti kalau F negatif 1, langkahnya bagaimana? 2 pangkat 4 negatif 1. 2 dikalikan 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1. Terus sama dengan 2 dikali 1/4. dikalikan 1/4. Berarti sama dengan 2/4. 2/4. Kalau disederhanakan jadi 1/2. Betul, 1/2. Oke, terima kasih dia. Untuk yang kelompok 2 atau room 2, yang room 2 ada Alif, ada Ferdiansyah, ada Ivena, ada Naila, ada Pugu, ada Sandi, ada Stefania, ada Siti, ada Zaskia. Ya. Pugu Erlangga ada? Ada, Pak. Oke. Tapi sinyalnya patah-patah, Pak. Oke. Suaranya kecil. Oke. Oh enggak, tapi saya terdengar kok. Enggak apa-apa, silakan. Sebentar, saya share screen. Saya terdengar jelas kok. Silakan, Pugu. Kalau F0 berarti artinya X-nya kan diganti 0. Jadi gabung diskusi kan ya? Di room 2, kelompok 2. Artinya setiap X diganti 0. Kalau di sini 2 dikalikan 4 pangkat X, berarti 2 dikalikan 4-nya tetap. Nanti X ini diganti dengan 0. Berarti bagaimana, Pugu? Saya kurang paham. Ya. Oke. Saya coba tanya yang lain. Naila, apakah Naila masih bergabung di Zoom meeting ini? Iya, Pak. Oke, silakan Naila. Sebentar, saya share screen yang tadi. Nah, di kelompoknya Naila tadi mencoba untuk mengerjakan yang F0, artinya setiap X diganti 0. Berarti bagaimana? 2 dikali pangkat 4. Ya, betul. 2 dikalikan 4 dipangkatkan 0. Betul. Sama dengan? Dengan 2 dikali 1. Iya. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Kecuali 0/0. Nanti sama dengan berapa? Hasil akhirnya berapa? Naila?
2. 2. Oke, terima kasih. Saya pindah ke room 3 atau kelompok 3. 3. Ada Aknaf, ada Ananda Wahyu, ada Asyam Nabil, ada Viryal, ada Nirvananda, ada Nur Halisa, ada Ocha, ada Retno Nur Aziza, ada Viola. Nyoba Asyam Nabil. Asyam Nabil masih ada di Zoom meeting ini? Ada. Oke. Saya share screen dulu yang ini. Oke. Asyam, kalau F1 berarti 2 kali 4 pangkat 1. betul. 2 dikalikan 4 dipangkatkan 1. Oke. Berarti sama dengan 2 dikalikan 4 pangkat 1 berapa, Asyam? 4. 4. Berarti sama dengan 8. 8. Oke, terima kasih Asyam. Berikutnya untuk yang grup atau kelompok 4, saya pindah dulu ke anggota. Nih. Room 4 atau kelompok 4 itu ada Ahmad Riza, ada Anissa, ada Fahri Fabian, ada Farah Ayu, ada Farah Putri, ada Hanifah, ada Muhammad Refi Kaisa, ada Zainiania. Farah Ayu, apakah ada? Masih bergabung? Ada, Pak. Oke, Farah Ayu. Saya share screen yang itu dulu. Oke, kalau F2, Farah Ayu, berarti bagaimana kalau F2? 2 kali 4 pangkat 2. Betul. 2 dikalikan 4. Karena X-nya diganti 2, maka sini 4 pangkat 2. Sama dengan? 2 kali 16. Iya. 2 tetap. 4 pangkat 2 itu 16. Maka hasil akhirnya? 32. 32. Oke. Terima kasih, Farah Ayu. Oke, coba diperhatikan di sini tadi kan yang diminta itu X-nya negatif 2, X-nya diganti negatif 1, X-nya diganti 0, X-nya diganti 1, X-nya diganti 2. Sudah kita hitung semuanya. Kalau misalkan untuk memudahkan melihat, boleh kita buat tabel. Ini layar saya kelihatan semuanya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Tadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Besar. Kolomnya. Jadi kalau misalkan di sini tadi X, ya, kemudian di sini adalah jadi F, X, saya copy aja itu X-nya saya hapus dulu, dihapus, menghapus kolom, 2 kolom itu dihapus. Tadi kalau X-nya itu saya buat tengah-tengah dulu sebentar. Kalau X-nya adalah negatif 2, hasilnya 1/8. Kalau X-nya negatif 1, maka menghasilkan setengah.
Kalau X-nya itu 0, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Kalau X-nya diganti 0, hasilnya adalah 2. Jadi menyocokkan ini ya. Negatif 2, Fx-nya hasilnya 1/8. Kalau negatif 1, hasilnya setengah. Kalau X-nya 0, hasilnya 2. Kalau X-nya 1, hasilnya 8. Kalau X-nya 2, hasilnya 32. Oke. Dari sini nanti bisa kita buat tabel. Itu tabel sudah. Dari sini kita bisa buat diagram atau grafiknya. Misalkan saya tengah-tengahkan, klik kanan, di blok dulu, klik kanan, saya pakai tengah-tengah ini supaya dilihatnya lebih pas. Coba ini saya copy ke Excel gitu ya, saya copy ke Excel. 1/8-nya nggak bisa ini nanti. Setengah, kalau setengah masih enak. Oh bisa dirubah nanti. Coba saya buka Excel. Kalian juga tahu. Itu tadi X kemudian Fx ya. Fx dengan 2 dikalikan 4. Kalau pangkat pada Microsoft kalau pangkat pada apa ini Excel itu pakai caping. Simbol itu pangkatnya X. Ini saya perbesar. Jadi 2 dikalikan 4 pangkat E. Kalau misalkan pakai Excel, itu tadi kan pakai perhitungan kita ya, perhitungan matematis. Kalau pakai Microsoft Excel bisa seperti ini. Jadi X-nya diganti 2, negatif 2. Nanti X-nya ada yang diganti 1, ada yang X-nya diganti 0, ada yang X-nya diganti 1, ada X-nya diganti 2. Saya perkecil sedikit. Supaya ada garisnya, tabel. Kalau misalkan pakai Microsoft Excel, apakah Microsoft Excel saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Jadi kalau fungsi di sini, fungsi itu perhitungan ya, formula Fx ini, formula, rumus. Ya. Selalu harus sama dengan. Selalu di awal sama dengan. Rumusnya apa? 2 kali. 2. Perkalian itu di Excel pakai bintang. 4. Pangkat itu pakai caping. X-nya kan selnya di sini. Klik di situ. Coba kita enter. Hasilnya ini kan setara dengan 1/8 gitu ya. 1/8. Oh, kalau ditulis 1/8 jadi 1 Agustus. Setara 1/8 seperti itu. Kalau setengah itu kan 0,5, 1/4 itu 0,25, 1/8 berarti 0,125. Sama kan berarti ya dengan yang tadi. Kalau X-nya ini tidak perlu nulis rumus seperti ini lagi, tinggal digeret aja, di drag istilahnya. Kalau biasanya pointernya itu plus tapi warna putih, di pojok kanan bawah itu sampai jadi plus warna hitam. Klik, jangan dilepas. Geser ke bawah, istilahnya di drag. Kalau sudah di situ lepas, akan sama dengan tadi. Ya kan? Tadi 1/8, kemudian setengah, 2, 8, 32. Betul kan ya? Betul, Pak. Ini kalau menggunakan ini kalau setara 1/2 kan sama. Jadi ini kalau menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Sekarang kita coba membuat grafiknya. Kita membuat grafiknya sekarang. Kita blok. Kalau kita gambar di kertas mungkin nanti angkanya tidak beraturan, tapi kalau di sini kan enak ya, langsung bagus hasilnya ya. Kita blok, kemudian kita pilih insert.
Kalau kolom ini bukan tentang kolom gitu ya, tentang garis lengkung seperti itu. Kalau line nanti garisnya kaku, mesti lurus kayak gini. Kita pakai yang scatter. Scatter kita pilih yang tidak perlu titik-titiknya, yang ini aja gitu ya. Ini enggak, saya kecilkan layar. Ini sudah tergambarkan. Ini grafiknya. Ya. 2 dikalikan 4 pangkat X gitu ya. Itu kalau dituliskan dalam Microsoft Excel, perkalian tuh bintang. Perkalian tuh bintang. 2 dikalikan 4 pangkat X. Ternyata gambar grafiknya seperti ini. Ini masih bisa diperpanjang terus. Kalau X-nya ditambahi 3, berarti mencari F3, mencari F4, jadi masih bisa naik terus. Ini juga kalau X-nya diganti negatif 3, akan terus kayak gitu. Jadi ini masih bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah kayak gitu, mendatar gitu ya. Tapi ini tidak akan menyentuh 0 gitu ya. Ini masih 0,125 gitu ya. Kalau nanti X-nya diganti negatif 3 lebih kecil lagi, 0, sekian kayak gitu. Tapi tidak akan pas 0, 0 pas kayak gitu. Mesti 0,000 nanti ada angkanya di belakang. Jadi ini kalau menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi kita coba menggunakan Microsoft Excel. Saya simpan juga. Fungsi eksponen. Kalau nanti ini di sini ganti angka atau ditambahi, mau angkanya ditambahi, nanti tinggal drag aja ke bawah. Karena di sini tentang satu grafik saja, ini tidak perlu ditulis karena di sini sudah kelihatan. Saya hapus, saya tambahi, misalkan di situ. Jadi ini tentang grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen. Ya. Sampai di situ bisa dipahami. Kalau kita gambar pakai kertas milimeter atau di buku tulis gitu ya, mungkin angkanya tidak pas kayak gitu. Ini enak deh. Kalau misalkan ditinggikan mungkin lebih jelas. Kalau ini kan satuannya 0 sampai 5 gitu kan ya. Jadi, aja segitu biar kelihatan gampang. Kalau X-nya negatif 2, berarti 0,125. Memang sepertinya menyentuh 0, tapi ini sebenarnya tidak deh kalau diperbesar. Kalau X-nya diganti negatif 1, 0,5. Ini kan tidak menyentuh 0. Kalau X-nya diganti 0, hasilnya 2, 2-nya di situ. Kalau X-nya diganti 1, hasilnya 8, 8-nya di sini deh. Kalau dibuat terlihat titiknya, misalkan dibuat titiknya terlihat, maka boleh ini, change chart type, ya. Kita pilih yang ini, misalkan. Akan terlihat titiknya, ya. Akan terlihat. Berarti titik di sini itu koordinatnya adalah negatif 2,0125. Di sini koordinatnya adalah negatif 1,5. Di sini koordinatnya 0,2. Di sini koordinatnya 1,8. Nah, itu terlihat kan ya? Di sini terlihat titik koordinatnya adalah 2,32. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi kadang ada soal yang kita diminta gambar grafik seperti ini.
Kadang dibalik, diketahui grafik ya, diketahui grafik kita belum tahu fungsi eksponennya bentuknya seperti apa. Apakah 2 kali suatu angka dipangkatkan berapa atau bagaimana gitu ya. Itu yang dibalik. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan mendatang gitu ya. Kalau dibalik yang diketahui grafik tapi kita menentukan fungsinya. Kalau ini tadi kan diketahui fungsinya, kita memilih beberapa X gitu ya untuk bisa menggambar grafik. X-nya ini tadi kan dimisalkan atau diberi petunjuk. Kalau misalkan tidak diberi petunjuk, terserah. Sebaiknya ada yang negatif, ada yang positif, ada 0 juga. Kalau bisa di tengah-tengah, ada negatif 2, ada negatif 1, 0, 1, 2. Jadi rentangnya pas, ada negatifnya, ada positifnya. Semakin besar dan semakin kecil angkanya, itu semakin akurat gambarnya. Misalkan mulai dari negatif 10, mulai dari negatif 10 sampai 10 itu lebih akurat, tapi ngitungnya juga semakin banyak. Jadi minimal itu negatif 2 sampai 2. Minimal X itu diganti negatif 2 sampai 2. Itu minimal. Supaya terlihat gambarnya, grafiknya melengkung seperti ini dan akan mendekati sumbu X. Ya. Ini kan sumbu X. Atau Y sama dengan 0 gitu ya. Garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Ini sebenarnya tidak pas di 0, tapi itu masih 0,125. Tapi karena skalanya kecil sehingga terlihat seperti menempel di garis atau di sumbu X itu. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami. Nanti filenya saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sambil dibaca-baca ya. Untuk di LKS halaman 13, tugasnya itu dulu aja. Tugasnya adalah membaca. Halaman 13, 14. Oh ini 14 dan 15. Sampai 15. 13, 14, 15. Silakan dibaca itu. Akan kita jabarkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.